Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Guru. Puji Tuhan hari ini kita kembali bertemu. Nah, jadi untuk pertemuan kita hari ini dan beberapa pertemuan berikutnya, kita akan melakukan serangkaian kegiatan proyek, yang mana kegiatan proyek ini kita akan selesaikan dalam 3 aktivitas, ya. Jadi aktivitas pertama itu aktivitas mengamati, di mana kalian akan menyimak suatu video. Kemudian aktivitas yang kedua itu persiapan bermain peran. Siapa berperan sebagai apa nanti dalam aktivitas 2 akan dilakukan. Dan aktivitas yang ketiga adalah aktivitas bermain peran. Bapak sudah menyiapkan beberapa tulisan yang nanti akan menjadi panduan dalam kalian melakukan peran masing-masing. Bapak harapkan semoga kalian semua dapat terlibat aktif dalam seluruh kegiatan dari awal sampai akhir demi terwujudnya profil pelajar Pancasila. Bapak bangun berdiri dulu. Pernah lihat semut? Pernah. Semut itu besar atau kecil? Kecil. Pernah lihat gajah? Pernah. Gajah itu besar atau kecil? Besar. Besar sekali. Ya, jadi kalau Bapak bilang semut, kamu bilang kecil. Kalau gajah bisa dengan penuh ekspresi. Bisa tidak? Bisa. Semut, gajah. Besar. Nah, kalau Bapak bilang semut, kamu bilang besar. Terbalik. Kalau bilang gajah, kamu bilang kecil. Semut, Besar. gajah. Kecil. Baik, terima kasih. Beri aplaus dulu untuk semua. Kita akan memulai dengan kegiatan proyek kita. Silakan. Yang terlihat di depan adalah tema proyek kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Topik proyeknya adalah Saya tidak sendiri. ulangi dibaca dengan keras. Saya tidak sendiri. Fase D, jadi di kurikulum Merdeka itu dikenal fase, ya. Jadi kelas 7, 8, 9 itu ada di fase D. Terus ada jumlah jam itu 40 jam. Jadi kamu jangan bilang 40 jam, ini lama sekali, tidak, ya. Itu ada mata pelajaran lain juga, ada Bapak Ibu guru yang ada bersama-sama dengan kita, itu juga ada masuk di dalam. Nah, tujuan daripada kegiatan proyek ini yaitu menumbuhkan sikap toleran dan inklusif remaja SMP terhadap keberagaman agama di Indonesia. Pada kegiatan aktivitas 1 ini, anak-anak, kalian akan menyaksikan sebuah video, ya. Halo anak-anak hebat semua, apa kabar hari ini? Semoga anak-anak hebat semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar di rumah. Anak-anak hebat semua, hari ini kita akan belajar mengenal 6 keragaman agama di Indonesia. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui oleh negara. Ke-6 agama atau kepercayaan itu yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Video berikut ini akan membahas tentang nama kitab suci, tempat ibadah, hari raya, dan nama pemuka agama yang ada di Indonesia. Demikianlah video pembelajaran hari ini tentang keragaman agama di Indonesia. Baik anak-anak sekalian, demikianlah video yang telah kita saksikan. Nah, pada kesempatan ini Bapak ingin kalian mencatat beberapa hal dalam video tadi. Yang pertama, apa saja agama-agama di Indonesia, dan yang kedua, apa saja hal yang membedakan agama-agama tersebut. Baik anak-anak sekalian, setelah kita menyimak video, kalian juga sudah mengerjakan lembar kerja yang Bapak sediakan tadi, juga ada beberapa pertanyaan itu. Sekarang waktunya untuk kita melakukan presentasi, ya. Jadi Bapak minta 2 orang perwakilan, 1 perempuan dan 1 laki-laki, ada di depan kelas untuk menyampaikan hasil kerjanya di depan kelas. 1 Kristen, 2 Katolik, 3 Islam, 4 Buddha, 5 Hindu,
6. Konghucu. Apakah jawaban temanmu ini sudah sesuai? Sudah, kita beri aplaus untuk teman kita. Kesempatan berikut untuk soal nomor 2, satu orang siswi silakan maju ke depan. Apa saja hal yang membedakan agama tersebut? Hal yang membedakan adalah nama kitab suci, nama tempat ibadah, hari raya, nama pembuka agama. Betul tidak apa yang dijawab oleh teman-teman? Betul. Kita beri aplaus ya. Kesimpulan pertemuan kita hari ini dalam aktivitas 1 ini adalah bahwa kita bersyukur karena bangsa Indonesia dikaruniai agama yang beragam, ya, bukan hanya satu. Walaupun kita di sini siswa di sekolah ini semuanya beragama Kristen, bahkan sebagian besar guru pun beragama Kristen, tetapi kita juga harus sadar dan bersyukur bahwa di luar sana ada banyak saudara-saudara kita yang beragama Islam, Katolik, ya, Hindu, Buddha dan Konghucu selain daripada kita Kristen. Nah, ini merupakan anugerah Tuhan yang harus kita syukuri dan kita tidak boleh menjadikan perbedaan agama ini sebagai alasan untuk kita saling membenci atau saling bermusuhan satu dengan yang lain. Karena apa? Keberagaman atau perbedaan agama ini merupakan anugerah dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan. Baik anak-anak sekalian, di pertemuan kita yang lalu kita sudah menyelesaikan aktivitas pertama untuk kegiatan proyek kita ini. Pada pertemuan kita hari ini kita akan melanjutkan aktivitas yang kedua, yaitu persiapan untuk bermain peran, ya. Nah, dalam aktivitas yang kedua ini, sesuai dengan nama-nama yang sudah Bapak bagikan tadi, kalian akan mendiskusikan hal-hal yang sudah Bapak siapkan di dalam lembar kerja ini. Baik, selamat pagi anak-anak. Hari ini adalah puncak dari kegiatan proyek kita, di mana di pertemuan yang ketiga ini kalian akan melakukan bermain peran sebagaimana tugas yang telah diberikan pada pertemuan sebelumnya. Jadi Bapak harapkan kalian sudah mempersiapkan diri sesuai peran masing-masing dan kita akan melakukan perekaman dalam kegiatan bermain peran ini sehingga bisa didokumentasikan untuk kegiatan proyek kita ini. Siap? Siap. Saya Kristen. Saya Kristen. Saya Kristen. Dan saya juga Kristen. Di sini kami semua Kristen. Tanah di mana kami berdiri saat ini adalah tanah air Indonesia. Suatu negeri yang kaya dengan beraneka ragam, perbedaan termasuk perbedaan agama. Ada Islam dengan Al-Quran sebagai kitab suci, masjid, langgar, musola sebagai tempat ibadah, dan salah satu hari raya yaitu Idul Fitri atau Lebaran, serta ulama, ustadz, habib, dan kiai sebagai nama pembuka agama. Ada Kristen dengan Alkitab sebagai kitab sucinya, gereja sebagai tempat ibadahnya, Natal sebagai salah satu hari rayanya, dan pendeta sebagai nama pemuka agamanya. Ada Katolik dengan Alkitab sebagai kitab sucinya, gereja sebagai tempat ibadahnya, Paskah sebagai salah satu hari rayanya, serta Romo, pastor, uskup sebagai nama pemuka agamanya. Ada Hindu dengan Weda sebagai kitab sucinya, Pura sebagai tempat ibadahnya, Nyepi sebagai salah satu hari raya Pandita, dan Sulinggi sebagai nama pemuka agamanya. Ada Buddha dengan Tripitaka sebagai kitab sucinya, Vihara sebagai tempat ibadahnya, Waisak sebagai salah satu hari raya, serta Biksu, Pendita, dan Bante sebagai nama pemuka agamanya. Dan ada Konghucu dengan Sisu, Wujing sebagai nama kitab sucinya, Kelenteng sebagai tempat ibadahnya, Imlek sebagai salah satu hari rayanya, dan pendeta serta guru agama sebagai pembuka agamanya. Keragaman ini merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita syukuri. Janganlah perbedaan ini sebagai alasan
untuk saling membenci dan saling bermusuhan. Hilangkan segala rasa curiga. Mari kita bergandengan tangan untuk membangun Indonesia yang lebih harmoni. Baik anak-anak sekalian, demikianlah seluruh rangkaian kegiatan proyek kita yang telah kita lakukan, dan hari ini di puncak tema kalian telah melakukan presentasi dan dilakukan pengambilan video. Adapun kesimpulan dari seluruh rangkaian kegiatan proyek kita ini adalah bahwa kita sebagai bangsa Indonesia, kita memiliki kekayaan yang beraneka ragam.